melakukan perubahan budaya, yaitu budaya yang biasanya ngebosi, tetapi menjadi budaya melayani. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Ombudsman bertemu lagi dengan podcast Sang Pelayan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, orang yang cukup dikenal di Sumatera Barat. Mungkin di Jakarta pun beliau cukup dikenal, seorang birokrat senior dan juga akademisi. Beliau adalah Wali Kota Pariaman, Pak Junius Umar. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya, Pak, hari ini, Pak? Baik, very good, mantap sekali. Ya, Dunsana Ombudsman, sesi Sang Pelayan hari ini kita hadirkan Bapak Junius Umar, Wali Kota Pariaman, yang alhamdulillah hari ini menerima penghargaan predikat kepatuhan hijau green dari Ombudsman RI Sumatera Barat. Apresiasi kita kepada pemerintah Kota Pariaman. Bagaimana, Pak, perasaannya, Pak, menerima penghargaan dari Ombudsman tahun 2023 ini, Pak? Ya, secara umum kita terima kasih kepada Ombudsman yang telah melakukan penilaian kepada kami, penilaian yang sangat objektif sehingga bisa menjadi koreksi bagi kita apa hal yang harus diperbaiki kemudian. Kemudian kalau masalah kita mendapatkan penghargaan, kami sangat apresiasi dan berterima kasih. Tapi intinya adalah bagaimana pemerintah kota ini memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi penilaiannya adalah penilaian dari masyarakat. Dan kebetulan juga Ombudsman dalam melakukan penilaian ini, tadi saya tanya, siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah masyarakat, berarti penilaiannya benar-benar apa adanya. Mungkin persiapan kita, Pak, trik dan rahasia kita mempersiapkan dulu, seingat kami, Kota Pariaman masih di zona sedang atau zona kuning. Lalu di tahun 2022 dengan variabel yang berbeda, Ombudsman melakukan penilaian lagi, malah naik cukup signifikan dan berada dalam zona yang tinggi. Itu apa, Pak, rahasia dan ataupun kebijakan langkah-langkah yang Bapak lakukan di pemerintah Kota Pariaman, Pak? Oke, sejak 5 tahun lalu, hampir 5 tahun lalu saya dipilih menjadi wali kota. Mimpi saya pertama itulah bagaimana rakyat bisa kita layani dengan baik. Nah, untuk menjalankan visi atau mimpi ini dijalankan oleh birokrat. Kita sampaikan ke birokrat untuk melakukan perubahan budaya, yaitu budaya yang biasanya ngebosi, tetapi menjadi budaya melayani. Nah, ketika budayanya ini berubahlah cara-cara pelayanan yang ada di pemerintah Kota Pariaman. Nah, di tahap-tahap awal memang mereka memiliki kelemahan dalam sistem pengadministrasian. Mungkin bagaimana memberikan informasi pelayanan, bagaimana prosedur pelayanan, semua itu tidak dilakukan, tetapi secara aktual sudah dilakukan, tapi pengadministrasiannya. Dan mungkin juga berbagai perubahan budaya dilakukan, berarti ada moto-moto yang harus ditulis, yang mesti diikuti oleh birokrat tersebut menjadi nilai-nilai yang harus diikuti. Nah, karena itu secara administrasi kita perbaiki, secara budaya kerja kita perbaiki, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Baik, luar biasa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Junius, Wali Kota Pariaman. Selain Kota Pariaman yang juga bagian dari kota wisata yang jadi tujuan wisata di Sumatera Barat dan sekarang sudah menggelar juga transportasi. Mungkin banyak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi di Kota Pariaman. Belum mungkin karakteristik masyarakat dan birokrasi kita yang ini, mohon maaf, Pak, mungkin pegawai kita yang ada yang masih melaju dari Padang ke Pariaman. Mungkin ada apa saja, Pak, tantangan-tantangan, Pak, sehingga Bapak bisa perbaikan kualitas pelayanan publik di Kota Pariaman ini signifikan kelihatannya, Pak? Kita adalah kota wisata dan semua ASN dan pegawai itu menjadi pelayan. Semuanya, nggak ada yang ngebosi. Walaupun dia berada di dinas kesehatan, dinas-dinas lain, tetapi semuanya harus memiliki budaya melayani. Dan itu pun kita telurkan ke masyarakat, kita tularkan, maksud saya, kita lakukan social engineering kepada masyarakat juga sebagai community atau komunitas yang memiliki jiwa melayani. Dan semua itu harus semua komitmen. Dan pegawai juga saya wajibkan semuanya tinggal di Pariaman, tapi ada beberapa juga yang masih tinggal di Padang, tapi secara umum semuanya wajib tinggal di Pariaman. Nah, sehingga dalam situasi apapun semuanya bisa melayani masyarakat. Apalagi kita daerah wisata yang kita layani nggak hanya orang Pariaman, tapi yang kita layani itu adalah pengunjung perwisata baik di Sumatera Barat, dari Sumatera Barat lainnya, kabupaten kota lainnya, maupun dari Pekanbaru, Jambi dan semuanya. Karena itu tidak boleh sedikit pun adanya
maladministrasi, kegagalan dalam pelayanan. Misalnya parkir, misalnya pelayanan kapal, misalnya pelayanan di pulau. Kenapa dampak tersebut yang pertama akan diekspos oleh warga lain itu kemana-mana. Yang kedua, kalau kita gagal melakukan pelayanan dengan standar keselamatan tertentu, misalnya itu akan mendatangkan kecelakaan. Nah, ini sehingga keterpaduan antara unsur pelayanan publik, misalnya di sektor pariwisata ini, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, semuanya dengan prosedur yang tetap. Ketika orang akan berangkat ke pulau misalnya, standar apa yang harus diikuti dan itu harus dilakukan. Dan dilakukan cek dan cross check kembali, termasuk juga tadi saya kedatangan tamu dari asuransi jasa Raharja harus kembali di-upgrade bahwa setiap orang yang berangkat ke tempat wisata itu asuransinya harus lengkap. Intinya adalah masyarakat, baik dia warga kota maupun warga dari manapun yang datang, apakah WNI atau non WNI, kita harus memberikan pelayanan terbaik. Dan jadi daerah pariwisata ini sangat terbuka. Memang kita harus mesti ekstra dalam memberikan pelayanan publik ini. Baik Pak Wali, Pak Jenius, dengan waktu yang tidak panjang, jabatan Bapak akan menuju ke pemilihan kepala daerah lagi, tidak sampai satu tahun ya Pak ya, sekitar berapa bulan. Kira-kira apa langkah yang akan Bapak siapkan untuk tahun 2023? Saya dengar tadi dari Bapak pengen jadi terbaik se-Sumatera Barat, mengalahkan Kota Payakumbuh yang hari ini masih juara bertahan. Harapannya mungkin pun dari kami di Ombudsman berharap Pak, penghargaan ini diberikan tidak hanya di daerah, tapi mungkin nanti Bapak atau siapapun lah nanti menjemputnya itu ke Jakarta, apakah nanti melalui presiden atau wakil presiden atau menteri nantinya. Apa Pak langkah-langkah strategis persiapan yang akan dilakukan di tahun ini Pak? Oke, sebelum saya masuk ke Pariaman ini, kita sering di peringkat 18, 19 seperti itu. Tapi saya tanamkan kepada ASN saya dan juga para pejabat daerah di situ bahwa kita harus menjadi yang terbaik. Nah, ketika target kita tinggi, ya kalau dia minimum target tercapai sedikit di bawah itu masih nggak apa-apa, sehingga mereka memiliki motivasi untuk menjadi yang terbaik. Nah, budaya kerja ini yang saya tanamkan, ya budaya kerja bahwa kita mesti kerja nggak hanya menunggu perintah, tetapi kita kerja itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan, tanggung jawab kita terhadap gaji yang telah kita terima. Nah, kalau dia menanamkan kerja dengan ikhlas seperti itu, dia nggak akan berhenti bekerja. Dia bekerja itu menjadi kebutuhan bagi mereka. Bekerja dengan baik itu menjadi bagian dari untuk menimbulkan kepuasan bagi dirinya. Itu yang saya tanamkan. Jadi mulai dari saya budayanya seperti itu sampai ke bawah diharapkan seperti itu juga. Dan insya Allah kita telah mencapai perbaikan budaya kerja itu dalam posisi 6 atau 70%. Sehingga kemudian berbagai statement kita, standar pelayanan, standar kita, cara kita kerja, kita tulis seperti itu sehingga tinggal diikuti. Saya rasa relnya sudah kita gariskan, tinggal dari posisi sekda ke bawahnya tinggal mengikuti apa yang telah kita lakukan. Baik, menarik budaya kerja yang menjadi concern dari Pak Wali. Namun juga butuh Pak supporting dari kebijakan, apakah Perda, Perwako, dan juga unsur tanda kutip politis yang akan menganggarkan untuk prasarana dan atau hal berbentukan kompetensi lainnya. Itu gimana nanti Pak Wali? Secara legal semua standar pelayanan publik telah kita lakukan, baik juga melalui Perwako, dan bahkan dalam visi misi daerah, ya dalam program unggulan daerah pun kita tuliskan perbaikan pelayanan publik. Jadi baik secara politik dengan DPR kita telah ada kesepakatan untuk melakukan perbaikan itu, kemudian dengan Perwakonya dan termasuk dengan keputusan kepala dinas masing-masing untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Wali. Luar biasa Bapak Jenius Umar hadir dalam podcast Ombudsman Sang Pelayan. Makin banyak pertanyaan, tapi dalam sesi ini saya tidak perlu memperpanjang. Mungkin ini closing statement Bapak yang bisa Bapak sampaikan terkait mungkin Ombudsman juga boleh Pak, atau pelayanan publik di Pariaman, atau bagaimana sebenarnya Pak grand design reformasi birokrasi di Indonesia ini Pak yang akan berakhir 2025 Pak? Itu berakhir apakah akan kita godok ulang lagi atau akan melanjutkannya lagi? Mungkin silakan Pak. Tahap awal memang grand design reformasi birokrasi di Indonesia ini, dulu pejabat birokrasi ini dialah ngebosi. Sekarang telah dilakukan perubahan, mereka adalah pelayan, dan terbukti sejak dari presiden dia memberikan budaya sebagai pelayan. Dia masuk kemana-mana dan menterinya
juga seperti itu, gubernur, bupati, wali kota juga seperti itu. Sesuai dengan tema kita Pak, sang Ya, pelayan sang Pak. pelayan. Coba Tema podcast cek dulu kita. kalau seorang presiden dia jalan hati-hati, pakainya rapi-rapi. Coba lihat sekarang Ya. sejak dia buat dengan sederhana, menterinya juga sederhana dan sampai wali kotanya juga seperti ini. Hilang budaya ngebosi. Nah, ketika hilang budaya ngebosi itu pasti nanti lagi adalah kita reformasi tahap 2 itulah kita mesti mengukur input outputnya. Dengan input budget negara seperti ini harus memberikan daya lenting yang tinggi. Saya misalkan ketika kita menganggarkan sesuatu pembangunan, misalnya kita membangun jembatan misalnya dengan nilai 10 miliar, tapi harus memberikan dampak harus menjadi 20 miliar misalnya. Jadi dengan anggaran negara yang sekian itu harus mampu efisien. Nah, setelah efisien baru dia efektif. Bukan efektif dan efisien, tapi efisien dulu baru dia efektif. Seperti yang kita lakukan di Pariaman dengan anggaran yang terbatas karena pandemi Covid, tetapi ternyata kita kegiatan yang kita lakukan memberikan output yang lebih besar untuk masyarakat. Saya pikir itu bagian dari reformasi bahwa kita harus memiliki kesadaran input negara untuk kita sekian, tetapi output yang kita berikan negara harus lebih. Itu saya pikir yang tahap 2 nanti. Baik, terima kasih Pak Wali, Pak Junius Umar, Dusana Ombudsman. Demikian podcast kita hari ini. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah sama.